Bab 841 Duo Setan Palsu. Suara mendesing. Suara mendesing. Lapisan ungu dan perak membawa Zhao Feng dan Nan Gongsheng melintasi jembatan, jalan setapak, dan jalur lain di kedalaman istana Xieyang. Kekuatan kemampuan spasial Nan Gongsheng saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, dia seperti ikan di air di lanskap yang kompleks ini. Zhao Feng merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Inten yang kuat yang sepertinya bisa memotong apapun di jalurnya muncul di lokasi di mana mereka baru saja bertarung beberapa saat yang lalu. Aura dari niat ini telah mencapai kesempurnaan. Kaisar niat, Nan Gongsheng melambat sedikit saat kejutan memenuhi wajahnya. Keduanya saling bertukar pandang, dan Zhao Feng segera tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari keajaiban ajaib dari kekuatan bintang 4. Xuan Yuanwen, dia juga membentuk Emperor Inten. Nan Gongsheng tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Xuan Yuanwen hanya peringkat 7 pada peringkat Imperial Genius. Jika dia sudah begitu kuat, sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya tiga besar. Tentu saja, jika semua jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi dapat pergi dengan aman, peringkat Imperial Genius akan berubah sedikit. Ini bukan hanya Kaisar Inten, dia sudah menjadi Kaisar. Zhao Feng menghela nafas. Ketika mereka telah berkumpul di kawah berbentuk naga, Zhao Feng memeriksa Xuan Yuanwen dan menemukan bahwa auranya sangat dekat dengan Kaisar, dan itu dengan dia sengaja menyembunyikannya. Void God Realm Emperor, Nan Gongsheng agak tidak bisa menerimanya. Seorang Kaisar berusia 20 tahun tidak terbayangkan di Samudra Chang. Bahkan Kaisar Langit bermata kiri di puncaknya hanya mencapai tahap tengah dari Void God Realm. Dia telah membentuk puncak Kaisar Inten, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah menjadi kaisar yang sebenarnya. Mundur di bawah arahan saya, kata Zhao Feng dengan nada yang dalam. Dia bisa merasakan aura yang kuat mendekati dan melacak mereka. Zhao Feng tidak ingin bertarung dengan kaisar sekarang. Tidak ada yang mau jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu dari itu, dan Zhao Feng masih perlu mencari tahu mengapa begitu banyak pasukan membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Siapa yang berpura-pura menjadi kita? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya kemarahan muncul di wajahnya sejak dia memasuki dimensi ilusi ilahi. Keluarga Jiang dan Grand Duke Qi Palace tampaknya tidak bertindak. Suara mendesing, kecepatan cahaya ungu dan perak mencapai tingkat lain. Bam, bam, suara mendesing. Di tengah jalan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya dan teknik soldao untuk membersihkan beberapa aura sisa mereka. Zhao Feng tahu sedikit tentang pelacakan karena Pursuit of Death. Dia terus-menerus dikejar, dan kemudian dia yang mengejar orang lain. Tidak hanya dia menyingkirkan aura mereka, dia bahkan menciptakan beberapa aura palsu. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, aura kaisar yang kuat dari belakang telah menghilang. Nan Gongsheng menghela nafas. Rekannya memang layak menjadi kaisar langit bermata kiri yang mengejutkan Samudra Chang, mereka mampu membuang Xuan Yuanwen dengan mudah. Situasi saat ini sangat buruk bagi kami. Hampir semua kekuatan yang telah memasuki istana Xie yang sekarang adalah musuh kita. Ekspresi Zhao Feng serius dan tidak menunjukkan tanda-tanda sombong. Memikirkannya, kulit kepala Nan Gongsheng menggeliat. Setiap pasukan bintang 3 dan bintang 4 di istana Xie yang menentang mereka. Siapa yang berani berpura-pura menjadi kita? Manfaat apa yang mereka dapatkan ketika kita semua masih terancam oleh naga ular hitam? Nan Gongsheng tidak bisa tidak berpikir. Zhao Feng pertama kali memikirkan Jiu Wuji dari Nine Darkest Palace, tetapi permusuhan di antara mereka hanya tentang wajah dan beberapa harta. Itu belum mencapai tahap di mana satu sisi harus mati. Setelah semua, naga kerusakan kehancuran hitam adalah musuh sejati mereka. Menurut logika, tidak ada yang harus memiliki motif untuk melakukan ini. Mata Zhao Feng berbinar. Nan Gongsheng mengangguk. Bahkan para ahli non-manusia tidak memiliki motif untuk melakukan ini karena konflik internal tidak baik untuk siapapun saat ini. Hanya dengan bekerja sama barulah semua orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan naga Destruction Black Destruction. Saya mungkin tahu jawabannya. Zhao Feng tidak berbicara karena komunikasi apapun akan dirasakan oleh Black Destruction Serpent Dragon, tetapi pandangannya memberitahu Nan Gongsheng beberapa informasi. Nan Gongsheng mulai berpikir. Suara mendesing, keduanya mendarat di dekat jembatan, dan ada danau hijau di bawah tempat ikan bermain-main.
Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan dari sebuah bangunan tidak jauh. Aku tidak percaya Brother Feng akan melakukan ini. Suara dingin seorang wanita terdengar dari kelompok. Suaranya sangat menentukan. Zhao Yufei, kita semua melihatnya. Duo iblis berambut ungu menyergap kami dari belakang dan melumpuhkan dua murid keluarga Duanmu. Salah satunya adalah saudaraku. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan marah. Kekuatan luar biasa bersinar dari tubuhnya saat emosinya mendidih. Dia sepertinya baru saja menjadi raja belum lama ini. Yufei, Duanmu Yu, tidak peduli apa yang terjadi, kita tidak akan bertarung di antara kita sendiri, kata sesepuh berjubah hijau. Grup ini berasal dari keluarga Duanmu, salah satu dari 8 keluarga besar. Dibandingkan dengan sebelum mereka memasuki dimensi ilusi ilahi, keluarga Duanmu memiliki satu raja lagi, tetapi orang dengan aura terkuat masih adalah Zhao Yufei yang seperti dewi. Auranya dekat dengan raja tingkat puncak. Yufei, di bawah jembatan, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak berpikir bahwa duo iblis berambut ungu palsu bahkan akan menyergap keluarga Duanmu. Cheng, dengan cepat, Zhao Feng muncul di depan kelompok dari keluarga Duanmu dengan rambut ungu liar tertiup angin. Zhao Feng, ekspresi Nan Gongsheng berubah sedikit. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mengungkapkan dirinya, tetapi dia dengan cepat mengikuti di belakang. Orang harus tahu bahwa keluarga Duanmu memiliki 3 raja, dan kekuatan Zhao Yufei tidak dapat diukur. Selanjutnya, semua pasukan bisa berkomunikasi satu sama lain di kedalaman istana Xieyang. Duo iblis berambut ungu, orang-orang dari keluarga Duanmu dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Keduanya terlalu sombong, bukan hanya apakah mereka baru saja menyergap mereka belum lama ini, mereka sekarang keluar tepat di depan mereka. Pikiran pertama yang berjubah hijau adalah untuk menghentikan duo dan meminta Sky Suspension Palace, para kekaisaran, dan pasukan lainnya untuk bantuan. Yufei, Zhao Feng perlahan mengirimkan telapak tangan ke arah kelompok dari keluarga Duanmu. Tubuh semua orang dari keluarga Duanmu bergetar, dan kesadaran mereka menjadi kacau. Semuanya mulai kabur ketika mereka tiba di kota ilusi yang berkabut. Kebanyakan orang tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dengan baik, dan indera mereka kacau. Bahkan seorang raja yang lebih tua seperti penatua dalam jubah hijau hanya nyaris tidak bisa berhasil membentuk penghalang pertahanan, tetapi pesan-pesan yang ia coba kirimkan melalui dimensi jiwa seperti batu yang tenggelam ke lautan. Hanya dalam satu telapak tangan, semua orang dari keluarga Duanmu jatuh ke domain labirin ilusi Zhao Feng. Metode yang sangat mendalam, Nan Gongsheng tidak bisa tidak mengagumi. Hanya Zhao Yufei yang tidak terpengaruh oleh domain labirin ilusi. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan ketika dia melirik elit dari keluarga Duanmu yang berjalan berputar-putar. Kamu adalah Brother Feng yang asli, kata Zhao Yufei dengan penuh percaya diri saat sukacita muncul di wajahnya. Pemuda berambut ungu di depannya memiliki satu tangan terangkat di udara saat dia menggunakan domain labirin ilusion untuk menyelubungi semua orang dari keluarga Duanmu. Yufei, si iblis berambut ungu palsu juga menyergap keluarga Duanmu. Tanya Zhao Feng. Mereka terlihat persis sama dengan kalian berdua, Zhao Yufei mengangguk dan berkata. Ketika dia mendengar kata palsu, dia menghela nafas. Bisakah kamu menciptakan kembali apa yang terjadi? Zhao Feng diam sejenak. Ketika seseorang mencapai alam Dewa Void, jiwa mereka akan menjadi sangat kuat, dan mereka akan dapat menciptakan sesuatu dari ingatan mereka. Zhao Yufei melambaikan tangannya, dan layar ungu muncul di udara. Weng gelombang-gelombang, gambar muncul di layar ungu. Pada awalnya, keluarga Duanmu berjuang melawan gelombang tanaman merambat, dan ada beberapa buah di tanaman merambat. Tanaman merambat ini sangat menyusahkan, dan Zhao Yufei adalah kekuatan utama yang menentangnya. Namun, sama seperti mereka akan mengambil buah-buahan. Dengan kilasan ungu dan perak, dua sosok berambut ungu melompat keluar. Bagaimana mungkin? Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Dua orang di gambar itu persis sama dengan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Mereka sangat cepat, dan angka dan keterampilan mereka mirip dengan duo iblis berambut ungu. Duo kemudian menyergap mereka dan mencuri buah-buahan yang berharga, dan mereka berhasil karena Zhao Yufei harus berurusan dengan tanaman merambat. Saudara Feng, Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi rasa tidak percaya yang menyakitkan saat dia menyaksikan duo setan berambut ungu terbang. Suara mendesing,
Lapisan cahaya ungu dan perak menutupi dua sosok berambut ungu saat mereka bergabung ke ruang angkasa dan menghilang. Sangat cepat, bisakah salah satu dari mereka mengkhususkan diri dalam teknik spasial juga? Nan Gongsheng terkejut. Seseorang tidak bisa mengatakan duo iblis berambut ungu asli hanya dari gambar palsu saja, terutama mengingat bagaimana mereka berhasil menghilang ke ruang angkasa. Sulit dipercaya, gumam Zhao Feng. Ada banyak orang unik dan istimewa yang tak terhitung jumlahnya di antara para jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi. Mereka mampu menganalisis tiga kekuatan yang dimiliki duo palsu itu. 1. Kemampuan menyalin yang kuat. 2. Teknik spasial mirip dengan Nan Gongsheng. 3. Teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan lingkungan mereka, yang mungkin terkait dengan kemampuan pertama atau kedua. Yu Fei, apakah kamu melihat ada hal yang mencurigakan? Zhao Yufei berpikir sejenak sebelum menjawab, berdasarkan apa yang terjadi pada pasukan lain, duo palsu hanya muncul pada saat kritis sebelum mencuri dari mereka. Momen kritis, Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dan merasa tidak percaya. Ketika mereka telah mencuri dari orang lain sebelumnya, sangat sulit untuk memahami waktu yang tepat setiap saat. Saya mengerti. Jawaban dalam hati Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan itu hanya menunggu untuk meledak. Tepat pada saat ini, kelompok lain mulai terlihat. Yu Fei, kita akan bertemu nanti. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gerakan tangannya. Celepuk, celepuk, banyak elit keluarga Duanmu berlutut di tanah atau menjadi tidak stabil. Suara mendesing. Baru saat itulah penatua berbaju hijau dan teman-teman meninggalkan domain labirin ilusion. Di mana duo iblis berambut ungu? Pergi. Semua orang menghela napas, tetapi mereka bingung. Hanya yang lebih tua berwarna hijau dan pria yang berkulit hitam memiliki ekspresi terkejut. Mereka melihat sekilas garis ungu dan perak bergabung ke dalam bangunan istana Xieyang. Bab 842 mengawasi. Di luar istana Xieyang, tubuh naga kerusakan hitam kerak hitam yang sangat besar berputar-putar di udara. Kadang-kadang ia menghancurkan cakarnya ke arah terlarang Tuhan dan menyebabkan ratusan dan ribuan sinar cahaya berwarna ungu dan darah menyembur keluar. ZZZ, permainan baru saja dimulai, dan bidak caturku sudah mulai dimainkan. Black Destruction Serpent Dragon memiliki ekspresi lucu. Itu bisa merasakan dan mengendalikan situasi dan pergerakan semua orang di dalam istana Xie yang melalui tanda kehancuran. Itu seperti orang luar yang menonton pertempuran di sangkar. Pada saat yang sama, di sudut tertentu istana Xieyang, dua sosok berambut ungu bersembunyi di pohon besar di halaman. Target berikutnya untuk menyergap adalah Sky Sword Pavilion. Sein pedang kecil dari pavilion pedang langit tidaklah sederhana. Kita harus lebih berhati-hati kali ini. Petik 2. Penampilan dua sosok berambut ungu ini persis sama dengan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Suara dingin yang sepertinya menatap setiap makhluk hidup terdengar di telinga duo, hati-hati. Duo iblis berambut ungu sejati mungkin sudah menebak identitasmu. Petik 2. Dimengerti, Tuan Naga Ular Hitam. Kedua sosok berambut ungu itu memiliki ekspresi hormat. Pada saat ini, sekelompok dari Sky Sword Pavilion berjalan ke gedung logam 6 sisi. Bangunan 6 sisi terbuat dari bahan logam merah gelap yang mengeluarkan aura panas berapi-api sebelum mereka bahkan dekat. Building of Refinement. Seorang pria berkulit putih dari Sky Sword Pavilion membaca 3 kata di gedung dengan mata berkilauan. Mendengar kata-kata itu, hati beberapa jenius bergetar. Saya bisa merasakan pemanggilan pedang ilahi. The Little Sword Saint tampaknya telah memasuki keadaan mistik pedang Dao. Gelombang-gelombang. Kumis putih dan rambut putihnya tiba-tiba berhembus angin saat gelombang pedang ilahi suci keluar dari matanya. Siapa di sana? Pedang kecil Saint berbalik seketika berbalik, dan seberkas cahaya pedang 5 warna yang mempesona menusuk ke arah 3 besar di belakangnya. Serangan ini melewati dimensi energi fisik dan mental. Ark, sungguh serangan pedang yang menakutkan. Hati dua sosok berambut ungu di pohon bergetar. Pada saat itu, ekspresi tajam dari Sein pedang kecil tampaknya membesar, dan sinar pedang yang menutupi langit membuat duo panik. Kedua sosok berambut ungu mengerang saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan perak dan melaju ke taman di kejauhan. Senior Sword Saint, mereka berdua tampaknya adalah duo iblis berambut ungu, seorang pemuda berkulit hitam yang tampaknya baru saja menerobos mengatakan dengan hormat. Kekuatan pedang Dao yang dilepaskan Sein pedang kecil barusan itu menakutkan, dan pedang niatnya dapat melakukan perjalanan baik melalui dimensi energi fisik dan mental.
Mereka hanya dua bocah non-manusia. Saya tidak ingin membuang energi saya pada mereka. The Little Sword Saint mencibir dingin dan memimpin kelompok dari Sky Sword Pavilion menuju bangunan logam 6 sisi yang dikenal sebagai Building of Refinement. Ada pintu logam hitam di bagian depan dan belakang bangunan 6 sisi. Bangunan pemurnian ini pasti mengandung senjata yang tiada taranya. Jika kita mendapatkannya, kita mungkin bisa bertarung melawan Black Serpent Dragon, kata Little Sword Saint dengan nada yang dalam, dan para elit Sky Sword Pavilion mulai memeriksa tempat itu. Beberapa saat kemudian, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok lain mendarat di depan Building of Refinement, dan kekuatan mereka lebih kuat dari Sky Sword Pavilion. Kekaisaran Gan yang hebat, sebuah cahaya pedang sepertinya melintas di mata pembudidaya pedang wanita dingin dari Sky Sword Pavilion. Memang, sosok Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, dan teman-teman mulai terlihat. Pedang Kaisar Suciku merasakan pedang maksud kuat di sini. Alis Pangeran ke-13 naik ketika dia memeriksa bangunan logam 6 sisi. Tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mengeluarkan suara bersemangat. Sepertinya bangunan pemurnian ini pasti berisi harta penting dari pedang Dao, pikir Pangeran ke-8. Kekaisaran Gan Agung juga mulai memeriksa bangunan penyempurnaan, dan seorang master pandai besi kekaisaran menemukan bahwa ada cacat dalam arai terlarang Allah di sekitarnya. Memang, jika arai terlarang Tuhan sudah lengkap, kita tidak akan bisa merasakan aura harta karun di dalam. Master pandai besi memiliki senyum di wajahnya. Di sudut taman yang jauh, orang tua itu menakutkan. Dua sosok berambut ungu saling memandang ketika kehikmatan memenuhi wajah mereka. Dengan cepat, kedua sosok berambut ungu itu berubah menjadi dua laki-laki yang bukan manusia. Salah satunya tertutup sisik biru dan bertanduk biru, mirip dengan ras naga. Laki-laki non-manusia lainnya memiliki sepasang tanduk kuning tanah dan sepasang mata hijau manik-manik. Dia terdiri dari otot hijau. Orang tua itu kemungkinan adalah yang terkuat dan paling menakutkan dari semua orang yang masuk dari dunia luar, kata Blue Serpent King dengan nada waspada. Dia menakutkan. Pria non-manusia bermata hijau manik-manik belum sepenuhnya pulih. Bahkan Void God Realm Emperors mungkin tidak cocok dengannya. Bahkan kemampuan garis keturunan Tousan Changes Dragon saya tidak luput dari matanya. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. The Little Sword Saint memiliki kelemahan juga. Dia dulunya adalah seorang kaisar puncak yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam cahaya mistik, tapi sekarang dia telah mencapai akhir masa hidupnya, tenaga dan jiwanya layu, dan budidayanya telah menurun. Setiap langkah yang kuat akan menghabiskan tenaga dan kekuatan jiwanya, kata Wei Jing. Wei Jing telah mendengar cerita tentang Little Sword Saint berkulit putih. Itu benar-benar keajaiban, ketika Little Sword Saint baru mulai berkultivasi, bakatnya sangat normal, dan itu bahkan bisa dianggap sampah. Namun, pemahamannya tentang pedang Dao mencapai tahap yang menakutkan, dan dia berhasil menjadi seorang kaisar setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, setelah pertempuran besar di mana dia akhirnya membunuh Mystic Light Realm Secret Lord, kehidupan dan jiwa Little Sword Saint mulai layu. The Little Sword Saint mengandalkan pedang Dao Inten yang kuat dan berbagai harta untuk memperlambat laju tenaga dan jiwanya yang layu, tetapi jika dia tidak dapat menemukan harta yang menantang surga di dimensi ilusi ilahi, dimensi pedang ilusi kecil, Saint pedang kecil tidak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun. Bangunan pemurnian dapat berisi senjata atau harta ilahi yang tidak buruk. Kalian berdua jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Suara naga hitam tiba-tiba terdengar di pikiran mereka. Senjata atau harta ilahi. Wei Jing dan Green Beady Eyes saling memandang dan merasakan detak jantung mereka meningkat. Black Destruction Serpent Dragon memiliki standar yang agak tinggi, jadi tidak buruk, pasti tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana. Saran Black Serpent Dragon membuat keduanya, yang akan pergi, tetap tinggal. Kita akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ketika ada lebih banyak orang. Selama Saint pedang kecil tidak menggunakan pedang maksudnya melawan kita, maka tidak ada yang bisa melihat kita. Petik 2. Green Beady Eyes mengangguk. Dengan bantuan Black Destruction Serpent Dragon, kedua non-manusia itu seperti ikan di air di dalam istana Xieyang. Namun, tepat ketika keduanya membuat rencana mereka, adegan mengejutkan muncul. Itu, Green Beady Eyes mengangkat matanya dan melihat ke langit. Pada saat yang sama,
para anggota dari Sky Sword Pavilion dan para kekaisaran di depan bangunan logam 6 sisi semuanya memandang seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Mata langit transparan berwarna ungu muncul di langit dan menatap dengan dingin seolah-olah itu adalah Dao Langit. Hati pedang kecil Sein bergetar saat dia melihat Eye of Heaven. Dia tidak bisa melihat melalui mata surga bahkan dengan pedangnya. Mata itu, Pangeran ke-8 merasa bahwa mata ini akrab. Tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mulai gemetar ketakutan ketika mata surga menatap ke bawah. Di depan bangunan 6 sisi, semua jenius dan elit diam. The Eye of Heaven menatap dengan tekanan energi mental yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan Sein pedang kecil merasa ditekan. Di kebun yang jauh, keberadaan macam apa itu? Wei Jing dan Green Beady Eyes merasakan dingin dan tekanan dari mata surga, dan rambut mereka berdiri. Seolah-olah mata surga menatap tepat ke arah mereka. Lampu multiwarna melintas di sekitar Green Beady Eyes. Detik berikutnya, Green Beady Eyes dan Wei Jing menghilang. Beberapa napas kemudian, keduanya berpura-pura menjadi dua pohon kecil yang bersembunyi di taman. Suara dingin terdengar di sebelah telinga mereka bersamaan dengan ledakan energi mental. Keringat dingin muncul di dahi Wei Jing dan Green Beady Eyes. Beruntung bagi mereka, mata surga hanya berhenti untuk beberapa saat, seolah-olah hanya melihat ke bawah dari atas. Lord Black Serpent Dragon, mata itu, apa? Mata bidi hijau tidak bisa tidak bertanya ketika rambutnya berdiri. Meskipun Eye of Heaven tampak seperti tidak memiliki kemampuan ofensif, itu memberi keduanya perasaan berbahaya. Semut, kau mencari mati gelombang. Raungan marah naga pembinasaan hitam terdengar di sebelah telinga mereka. Wei Jing dan Green Beady Eyes merasakan darah mereka bergetar. Di tempat lain di Istana Xie Yang, di sebelah arai terlarang Allah. Mata langit transparan berwarna ungu menghadap naga kerusakan kehancuran hitam, hanya dipisahkan oleh arai terlarang milik Tuhan. Lonjakan energi mental, paku ungu melesat keluar dari mata surga dan menusuk jiwa naga ular hitam. The Black Destruction Serpent Dragon tidak terluka, tetapi menjadi marah. Seekor semut yang sangat berani menyerang makhluk agung dari Destruction Dragon Rache. Ledakan, The Black Destruction Serpent Dragon menghancurkan cakarnya ke depan, tapi itu diblokir oleh arai terlarang milik Tuhan. Arai terlarang milik Tuhan sangat unik, serangan dari luar akan diblokir, tetapi serangan dari dalam tidak akan terpengaruh. Void Space Eye Slash, sebuah pisau sepanjang 2 yard dengan aura dewa kesengsaraan petir yang abadi dan abadi menebas kepala Black Serpent Dragon. Gelombang-gelombang, sebuah tanda samar yang mengeluarkan darah muncul di kulit kepala Black Destruction Serpent Dragon, tetapi itu langsung sembuh. Roar gelombang. Naga ular hitam bentrok dengan tubuhnya yang besar melawan arai terlarang milik dewa, dan aumannya menyiagakan semua jenius dan elit dengan tanda kehancuran di dalam Istana Xie Yang. Karena hubungan antara Wei Jing dan Green Beady Eyes sangat erat dengan Black Serpent Dragon, darah mereka terombang-ambing dan berbalik, dan mereka hampir batuk darah. Eye of Heaven hanya tinggal di dalam Istana Xie Yang untuk beberapa napas dan melepaskan beberapa serangan sebelum dengan cepat menghilang. Seperti yang diharapkan, tubuh naga kehancuran. Dalam ruang bawah tanah di kedalaman Istana Xie Yang, Zhao Feng perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi sekarang? Nan Gongsheng mendengar raungan naga ular hitam dari tanda kehancuran di tubuhnya, serta sensasi yang membakar. Dia tidak tahu bahwa Zhao Feng hanya menggunakan Eye of Heaven untuk menatap dan seluruh Istana Xie Yang dan menyerang Black Serpent Dragon untuk menguji kemampuannya. Bab 843 menyelesaikan masalah. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menggunakan mata surga dalam beberapa tahun. Alasan dia melakukannya sekarang bukan untuk memamerkan kekuatannya kepada pasukan lain atau menantang naga kehancuran naga hitam yang tak tertandingi. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mengawasi situasi seluruh Istana Xie Yang. Munculnya duo iblis berambut ungu palsu membuat pasukan lain menghindarinya, dan naga ular hitam di luar Istana Xie Yang diam-diam mengendalikan orang-orang membuat Zhao Feng merasa seperti dia kehilangan kendali atas situasi. Mereka semua memiliki musuh tepat di depan mereka, tetapi keberuntungan ada di samping bahaya. Dia tidak ingin kehilangan kendali sekarang. Dengan Eye of Heaven, Zhao Feng bisa mengawasi seluruh Istana Xie Yang dan mengendalikan ombak yang berubah. Seperti yang dia tebak, duo iblis berambut ungu palsu dikendalikan oleh Black Destruction Serpent Dragon.
Jika mereka tidak memiliki petunjuk yang diberikan oleh Black Destruction Serpent Dragon, bagaimana si iblis berbulu ungu palsu bisa muncul pada saat kritis dan melarikan diri dengan sukses setiap saat? Terlepas dari mata surga Zhao Feng, hanya naga ular hitam yang memiliki kemampuan seperti itu. Naga ular hitam bisa memantau situasi di dalam istana Xie yang melalui tanda kehancuran di tubuh semua orang. Perbedaannya dengan Zhao Feng adalah bahwa naga ular hitam tidak dapat bergabung secara pribadi saat ini, sehingga diperlukan Raja Ular Biru dan Mata Bidi Hijau untuk melakukan penawarannya. Roar gelombang-gelombang wu gelombang-gelombang-gelombang bam. Ledakan, serangan marah Black Destruction Serpent Dragon di luar Xie yang Palace meningkat dalam frekuensi. The Black Destruction Serpent Dragon harusnya bisa mengisi daya setelah lebih dari 20 hari. Mata Zhao Feng berbinar, naga ular hitam mungkin ingin orang luar ini bertindak sebagai garis depan. Bagaimanapun, itu masih sangat waspada terhadap dewa kuno Xie Yang, dan istana Xie Yang mungkin masih memiliki banyak bahaya tersembunyi. Apa yang terjadi sekarang? Di ruang bawah tanah, Nan Gongsheng memandang Zhao Feng. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Zhao Feng memiliki ekspresi percaya diri, seolah-olah dia bisa mengendalikan situasi seluruh istana. Tidak sulit bagi Nan Gongsheng untuk menebak bahwa apa yang terjadi barusan terkait dengan Zhao Feng. Kita harus menyingkirkan beberapa masalah kecil sebelum bertindak, Zhao Feng tersenyum dan berkata. Maksudmu, tanda kehancuran. Nan Gongsheng segera mengerti. Zhao Feng mengangguk dan duduk. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai mencoba menyingkirkan tanda kehancuran. Ini hanya versi sederhana dari Mark of Destruction yang sebenarnya, dan itu hanya berisi gumpalan aura dari garis keturunan Destruction Dragon. Nan Gongsheng, coba gunakan kemampuan spasial Anda dan Evil God Crystal untuk melahapnya. Zhao Feng berkata ketika ia mencoba untuk menyelesaikan tanda kehancuran. Tanda kehancuran berisi hukum kehancuran yang kuat, tapi untungnya, Zhao Feng tahu sedikit tentang orang-orang yang mengolah petir angin penghancur dalam kehidupan sebelumnya. Hukum destruction dari Destruction Dragon Rache menyangkut asal-usul dunia itu sendiri. Weng gelombang-gelombang, Zhao Feng mengedarkan Water of Wind Lightning dan mengeluarkan Green Water Sky Lotus, yang memiliki kemampuan pemurnian. Di kedalaman tubuhnya, gumpalan aura hitam pekat telah menyatu ke dalam daging dan tulangnya, dan itu bahkan mengikis jiwanya. Zhao Feng mencoba untuk memindahkan aura hitam pekat, tetapi tidak ada yang terjadi. Di luar istana Xie Yang, bocah bodoh. Meskipun itu hanya versi sederhana dari Mark of Destruction, siapapun yang lebih lemah dari demigod tidak bisa melakukan apapun untuk menyingkirkannya. Black Serpent Dragon menghentikan serangannya sejenak ketika ejekan muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis pada saat berikutnya. Bagaimana mungkin, naga kerusakan kehancuran hitam tiba-tiba merasa salah satu bekasnya menjadi lebih lemah, tanda dari salah satu duo iblis berambut ungu, Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang, beberapa ratus gumpalan dewa kesengsaraan petir di laut jiwa ungu Zhao Feng mulai bersinar dan memancarkan kekuatan yang bisa menakuti baik dewa maupun hantu. Air petir angin bergabung ke petir kesusahan dewa dan mulai membersihkan dan memurnikan aura hitam pekat. Untungnya, aku sudah mendapatkan kembali sebagian dari inten kaisarku. Zhao Feng sekarang bisa mengendalikan bagian dari petir kesusahan dewa di tubuhnya, dan dengan pengalaman hidupnya sebelumnya, dia menggunakannya seperti bagaimana seekor ikan berenang di lautan. Petir dapat dengan mudah bergabung ke dalam daging, tubuh, dan bahkan garis keturunannya, sehingga relatif mudah untuk membersihkannya. Namun, kekuatan tanda kehancuran berkaitan dengan hukum kehancuran yang paling asli, sehingga bahkan petir kesengsaraan dewa tidak bisa sepenuhnya mendapatkan keuntungan. Keuntungan utama Zhao Feng adalah bahwa ini adalah tubuhnya sementara tanda kehancuran tidak akan memiliki bala bantuan. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil memaksa Mark of Destruction ke sudut, dan dia menggunakan Water of Wind Lightning, yang mana dewa kesengsaraan Lightning bergabung ke dalamnya, untuk menutupnya dan perlahan menggilingnya. Pada titik ini, dia sekarang bisa juga membantu Nan Gongsheng menangani tanda kehancurannya. Karena Nan Gongsheng sangat berbakat dalam hukum tata ruang dan memiliki kekuatan Evil God Crystal juga, dia sebenarnya bisa mengancam tanda kehancuran sampai tingkat tertentu. Namun, dia tidak memiliki mata spiritual Tuhan, jadi dia tidak bisa dengan jelas merasakan di mana tanda kehancuran dalam tubuhnya. Salah satu tangan Zhao Feng mendarat di bahu Nan Gongsheng, dan indranya langsung berubah. Dia sekarang bisa merasakan aura Mark of Destruction dengan sangat jelas.
Jenis inspeksi ini, Nan Gongsheng tertegun. Zhao Feng telah berbagi indera mata spiritual Tuhannya dengan Nan Gongsheng. Indera buram Nan Gongsheng terhadap tanda kehancuran langsung menjadi ratusan kali lebih jelas. Dia segera mengedarkan lapisan cahaya ungu dan perak yang jahat yang dengan cepat menyelimuti aura hitam merah dan mulai melahapnya. Weng gelombang-gelombang. Evil God Crystal dalam tubuh Nan Gongsheng merilis cahaya ungu jahat, dan aura kuat yang memancar darinya membuat bahkan Zhao Feng merasa sulit untuk bernapas. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kristal sejati, pikir Zhao Feng. Sebagian besar kristal-kristal yang muncul di dunia adalah kristal-kristal di bawah standar, seperti yang digunakan untuk mengoperasikan arai teleportasi zona spiritual. Yang mengatakan, Dewa Kristal di bawah standar sudah mengandung kekuatan yang hampir tak terbatas. Kereta api Zhao Feng memiliki Dewa Kristal di bawah standar, yang menyuplai energi yang hampir tak terbatas. Di sisi lain, Nan Gongsheng memperoleh Evil God Crystal, yang bahkan lebih unik. Setidaknya itu adalah Crystal God yang benar, dan itu tampaknya terbentuk dari kekuatan dewa-dewa jahat. Nan Gongsheng berhasil mencegah aura tanda kehancuran merembes keluar dan mulai perlahan menggilingnya. Namun, baik Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat menyingkirkan tanda mereka dalam waktu singkat. Saya perlu sekitar 1 hari sementara Nan Gongsheng membutuhkan 2, Zhao Feng memperkirakan. Sementara dia menyelesaikan tanda kehancuran, Zhao Feng juga memperhatikan apa yang terjadi di dalam istana Xieyang. Di depan gedung penyempurnaan logam 6 sisi, pasukan yang dipimpin oleh Kekaisaran dan Sky Sword Pavilion mencoba menerobos arai terlarang milik Tuhan. Semua tempat di mana mereka telah bertemu keberuntungan sebelumnya bahkan tidak memiliki arai terlarang Tuhan di sekitar mereka karena mereka semua hanya barang umum. Namun, bangunan penyempurnaan berbeda karena memiliki arai terlarang Tuhan melindunginya. Semuanya santai. Arai terlarang dari Tuhan di dalam istana tidak memiliki banyak kemampuan serangan balik karena ini terutama di sini untuk melindungi bangunan itu sendiri, kata Master Jajaran Kekaisaran. Terlepas dari Kekaisaran dan Paviliun Pedang Langit, ada juga keluarga Duanmu, keluarga Chao, istana Grand Duke Yuan, dan berbagai kekuatan lainnya berkumpul di depan gedung perbaikan. Semua kelompok ini memiliki setidaknya 1 Void God Realm King. Sebagian besar jenius dan elit yang telah memasuki istana Xie yang kurang lebih memiliki kekayaan. Sampai sekarang, setiap anggota memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Raja Kuasi atau Raja Sejati, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Saya pikir kita harus menggunakan arai untuk menerobos arai. Kita dapat membangun sebuah arai yang bertindak berlawanan dengan arai ini dan menggunakannya untuk memperlebar kekurangannya. Master Arai tersenyum dan berkata. Semua pasukan mengirimkan Master Arai mereka untuk membangun sebuah arai di depan Building of Refinement. Setengah hari kemudian, arai yang kompleks dan padat berhasil dibangun di depan Building of Refinement. Weng gelombang bo gelombang bo gelombang. Pusaran air merah gelap bersinar di sekitar Building of Refinement, dan para pakar di dekatnya semuanya merasakan sensasi terbakar. Mulut mereka menjadi kering, dan mereka seperti semut berlarian di atas wajan panas. Jika Void God Realm Kings tinggal di sini terlalu lama, mereka mungkin dipanggang. Untungnya, cacat di depan Building of Refinement meluas, dan kelompok-kelompok itu bergiliran untuk mempertahankan susunan. Kita bahkan tidak perlu sehari penuh untuk memasuki gedung perbaikan. Jika saya benar, tempat ini harusnya adalah tempat senjata dan harta karun diperbaiki di Istana Xieyang, kata Master Susunan sambil tersenyum. Di sebuah taman jauh, 2 sosok berambut ungu bergabung ke pohon-pohon dan menyaksikan setiap gerakan di Building of Refinement. Kami akan memilih kesempatan yang baik untuk bertindak setelah Building of Refinement dibuka. Harapan muncul di wajah Blue Serpent King Wei Jing. Bangunan penyempurnaan belum dibuka, tetapi aura harta sudah bisa dirasakan. Black Serpent Dragon telah mengatakan bahwa mungkin ada harta berharga yang terkandung dalam Building of Refinement. Pada saat yang sama, di depan sebuah bangunan kayu yang gelap, para jenius dan elit dari Sky Suspension Palace yang dipimpin oleh Xuan Yuan Wen dan 2 raja lainnya berdiri di depan sebuah pintu. Heaven's Legacy Mystic Technique, Open. Senior Martial Brother Zhuge melambaikan tangannya, dan gelombang rune air hijau gelap bergabung ke pintu dan mengeluarkan cahaya kemasan. Xuan Yuan Wen dan wanita dengan jubah aprikot keduanya meletakkan tangan di bahu Senior Martial Brother Zhuge. Zi gelombang-gelombang-gelombang. Pintu kebangunan yang gelap didorong terbuka oleh saudara bela diri Senior Zhuge,
dan semua orang melihat banyak buku tua yang memancarkan cahaya samar. Buku-buku tua ini melayang di gedung seperti bintang di ruang angkasa. Setidaknya ada beberapa lusin ribu buku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang dari Sky Suspension Palace dengan cepat memasuki ruangan gelap. Gelombang-gelombang. Senior Martial Brother Zuge kemudian dengan hati-hati menutup pintu ke ruang buku. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa, ketika setengah langkah terakhir Raja melangkah ke dalam gedung, mata langit transparan berwarna ungu muncul di langit di atas ruang buku. Sebuah cahaya aneh berkilauan di mata surga saat menghilang dari langit. Di dalam ruang, bawah tanah, saya telah berhasil menyelesaikannya. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Aura merah kehitaman dari Mark of Destruction di tubuhnya telah menghilang. God Tribulation Lightning memang layak menjadi langkah pembunuhan Zhao Feng, bahkan berhasil menyingkirkan Mark of Destruction yang disederhanakan. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng membantu Nan Gongsheng menyelesaikan tanda kehancuran di tubuhnya. 1 jam kemudian, di depan gedung perbaikan. Keberhasilan, cahaya merah gelap di permukaan menara 6 sisi redup, terutama di dekat area di pintu masuk depan. Retak, ledakan, pintu logam hitam perlahan didorong terbuka oleh kekuatan yang tak terlihat, dan susunan 5 warna di depan Building of Refinement hancur. Bam, bam, pada saat pintu logam terbuka, gelombang udara panas yang menakutkan keluar. Orang bisa melihat angin merah gelap setengah transparan menerpa beberapa ahli di dekat pintu. Arg, jeritan terdengar di depan gedung perbaikan. Beberapa jenius dan elit yang tidak bereaksi dalam waktu dibakar. Bab 844 Pedang Berkarat. Arg, gelombang udara panas berhembus keluar dari pintu Building of Refinement, dan teriakan terdengar saat 4 atau 5 orang jenius berubah menjadi tumpukan abu. Ada lebih dari selusin raja setengah-setengah yang terluka juga. Seorang jenius kekaisaran yang baru saja menjadi raja dipukul oleh gelombang udara panas langsung, dan tubuhnya yang hangus terbaring di depan pintu. Di depan pintu logam hitam gedung penyempitan, para kekaisaran, Sky Sword Pavilion, Grand Duke Yuan's Palace, dan kawan-kawan tercengang. Beberapa ahli yang berhasil melarikan diri menarik napas dingin. Lebih dari 90% dari para jenius dan elit di sini akan terbunuh jika gelombang udara menghantam mereka secara langsung. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang berada di dekat pintu tidak beruntung. Seringkali, pemenang tidak selalu yang terkuat, tetapi yang paling beruntung. Ini adalah kesalahanku. Bangunan pemurnian belum dibuka untuk waktu yang sangat lama, dan api di tungku tidak pernah padam. Karena panasnya tidak bisa dilepaskan, itu menumpuk, yang menyebabkan gelombang udara panas meledak ketika pintu terbuka. Petik 2. Rasa bersalah ditulis di seluruh wajah penguasa arai kekaisaran. Wajah dan pakaiannya juga hitam. Jika bukan karena Pangeran ke-8 dan Penatua yang berkerut melindunginya pada saat kritis, dia tidak akan mampu bertahan. Beberapa saat kemudian, panas dari Building of Refinement tidak lagi sekuat itu, tapi masih panas. Belum ada yang berani memasuki pintu logam hitam. Kita harus menunggu setengah hari lagi agar sebagian besar panasnya hilang. Sejumlah master arai yang hadir mencapai kesepakatan. Semua orang bisa melihat tungku besar di dalam gedung perbaikan, dan itu memancarkan cahaya merah-merah. Meskipun tungku ini disebut tungku, itu lebih baik digambarkan sebagai kawah bawah tanah yang besar, atau bahkan jurang yang berapi-api. Cahaya api dari dalam tungku membuat semua orang merasakan sensasi terbakar. Tungku itu masih memancarkan api yang mengerikan bahkan setelah berada di sini begitu lama. Ada banyak elit yang lebih tua hadir, tetapi api di tungku tampaknya abadi, dan tidak ada yang mengerti bagaimana itu mungkin terjadi. Mungkin ini domain para dewa. Kegembiraan dan harapan muncul di wajah semua orang. Mungkin mereka telah mencapai tempat penting di Istana Xieyang. Meskipun mereka semua sudah mendapatkan banyak kekayaan, hal-hal yang mereka peroleh dianggap sangat normal di Istana Xieyang. Semuanya, hati-hati, saya bisa merasakan sumber besar api terlarang di dalam tungku. Jika itu meledak, bahkan demigod tidak akan bisa mundur tanpa terluka, kata Little Sword Saint dengan nada yang dalam. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Jika bahkan seorang demigod tidak akan bisa mundur tanpa terluka, maka itu akan menjadi kekuatan dewa. Seiring waktu berlalu, panas yang memancar dari Building of Refinement mulai menghilang, dan sebagian besar memudar setelah setengah hari. Pada titik waktu ini, cahaya dari dalam Building of Refinement lebih tenang,
dan orang dapat mulai melihat batu, senjata compang camping, dan berbagai potongan di dalamnya. Meskipun barang-barang ini compang camping dan rusak, aura yang mereka keluarkan masih mengguncang hati semua orang. Weng gelombang-gelombang, semua senjata yang hadir mulai bergetar, termasuk beberapa senjata suci warisan. Pedang Kaisar Suci di tangan Pangeran ke-13 mulai bersenandung seolah-olah itu bersemangat. Dewa Valen Metal, itu salah satu bahan kuno yang disegel di tanah terlarang para kekaisaran. Pangeran ke-8 tertegun. Dia menyadari bahwa ada dewa jatuh logam di depan tungku, yang sangat langka di dinasti Gan Agung Lord. Itu hanya muncul sekali setiap beberapa lusin milenium, dan kekaisaran perlu menyegel dan menjaganya karena bahkan mereka hanya memiliki beberapa potong. Ini hanyalah salah satu dari batu acak yang ada. Bahan yang mirip dengan God Valen Metal bisa dilihat di mana-mana di depan tungku. Tentu saja, hal-hal yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah senjata dan potongan yang compang camping di tanah. Beberapa setengah lengkap, dan beberapa bahkan lengkap. Aura senjata tak tertandingi datang dari kedalaman tungku. Hanya Little Sword Sein, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan sejumlah kecil lainnya yang dapat merasakan aura senjata lengkap di kedalaman tungku. Namun, karena aura ini telah ada di sini begitu lama, orang-orang ini tidak berani menyentuh apapun dengan sadar ilahi mereka karena itu mungkin menciptakan bencana yang tak terbendung. Bagaimanapun, ini adalah bangunan penyempurnaan dari Istana Allah. Tidak akan mengejutkan jika senjata ilahi tingkat surga muncul, dan bahkan mungkin ada beberapa senjata dewa kuno yang legendaris. Aku akan pergi dulu. Kilatan cahaya yang tajam melintas di mata Little Sword Sein, dan pedang maksud yang tampaknya telah melampaui batas hidup dan mati terpancar dari tubuhnya. Cheng, dengan sekejap, Little Sword Sein adalah orang pertama yang masuk ke Building of Refinement. Pandangan beberapa jenius dan elit di belakang dipenuhi dengan rasa hormat. Banyak yang tahu bahwa Little Sword Sein telah mencapai akhir masa hidupnya dan pada dasarnya menyerah pada kehidupan setelah memasuki Istana Xieyang. Ikuti dia, kekuatan Sky Sword Pavilion, para kekaisaran, keluarga Duanmu, dan kawan-kawan dengan cermat mengikuti Sein pedang kecil. Kaki mereka mulai terbakar setelah memasuki gedung perbaikan. Arg, panas yang tinggi membuat banyak orang jenius melompat-lompat ketika mereka menjerit. Pada saat ini, mereka yang mengolah dao api, dao es, atau dao air merasa sedikit lebih baik. Elit yang mengolah dao api lebih harmonis dengan panas sementara yang mengolah dao es atau dao air bisa lebih baik melawan api. Di sini terlalu panas. Bahkan Pangeran ke-13 merasa panas dan tidak bisa menolak. Meskipun ia telah menjadi raja setelah memasuki Istana Xieyang, ia memiliki kelahiran yang mulia dan tidak pernah berada dalam situasi seperti itu sebelumnya. Ini terlalu panas, bahkan Kaisar akan dipanggang setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Setengah langkah Kings mulai berkeringat dan menjadi gelisah setelah masuk hanya beberapa napas. Di dalam Building of Refinement, semakin dekat ke pusat kawah api, semakin tinggi panasnya. Pada saat ini, mereka baru saja memasuki gedung perbaikan, jadi mereka berada di tepi. Mereka bahkan tidak dekat dengan tungku yang sebenarnya. Namun, sebagian besar senjata dan material yang rusak dekat dengan kawah. Setiap pecahan atau senjata compang camping atau bahan acak di sini akan menyebabkan pasukan bintang 3 dan bintang 4 bertempur sampai mati. Dewa Valen Metal yang dengan santai berbaring di tanah adalah sesuatu yang disegel dan disembunyikan oleh Kekaisaran Gan Agung. Namun, barang yang paling berharga adalah senjata yang lebih lengkap. Kami sudah dekat. The Little Sword Sein memiliki senyum yang tampaknya telah melihat melalui hidup dan mati. Dia ditutupi oleh cahaya pedang putih saat dia berjalan langkah demi langkah menuju tungku. Pada saat ini, aura pedang dari Little Sword Sein membuat hati semua orang melompat. Jiang, senandung pedang yang terdengar di seluruh dimensi jiwa dan melintasi langit dan bumi datang dari kedalaman bangunan pemurnian. Darah semua orang dan Tru Yuan mulai bergetar. Apa aura pedang yang mengerikan? Senjata pedang membekukan langkah semua orang. Mereka merasa seolah-olah pedang dingin telah menembus hati mereka. Mereka berhasil melihat, dan mereka melihat pedang perunggu berkarat menusuk tanah di dekat tungku. Semua orang tercengang dan bingung. Pedang yang kelihatan berkarat ini tampak seperti sampah, tetapi jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa bahan pedang ini kuno dan jelas tidak sederhana. Jiang,
Pedang yang ditikam ke tanah bersenandung dan melepaskan aura pedang dao yang kuat yang menebas udara dan langsung ke jiwa seseorang. Wah, wah, beberapa jenius yang tidak cukup kuat segera batuk darah dan terluka. Celepuk, celepuk, dikombinasikan dengan panas dari Building of Refinement, beberapa raja setengah langkah pingsan. Bagaimana? Pedang Kaisar Suci yang dimiliki Pangeran ke-13 mulai bergetar. Suara dengung dari pedang berkarat itu membuat pedang Kaisar Suci pun merasa takut dan waspada. Bahkan senjata ilahi tingkat surga tidak mampu menakuti pedang Kaisar Suci, dan itu hanya senjata compang camping yang jauh lebih lemah. Imperial Gun besar tertegun. Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 saling memandang dengan kaget. Meskipun itu tidak dapat menggunakan semua kekuatannya di dimensi ilusi ilahi, mereka tahu pentingnya pedang Kaisar Suci. Pedang Dewa Kuno, itu kemungkinan besar senjata Dewa Kuno yang compang camping. Ketiga pangeran sampai pada kesimpulan yang mengejutkan, dan kesimpulan ini membuat mereka semakin waspada. Ketika harta karun terlalu berharga, itu sebenarnya adalah malapetaka. Senjata Dewa Kuno berasal dari era atavistik, atau bahkan era imemorial. Kekuatan seperti itu hanya muncul dalam legenda. God Weapon di bawah standar muncul beberapa ribu tahun yang lalu, menghancurkan kekuatan bintang 3 dan membunuh 3 dewa suci. Senjata dewa di bawah standar itu berasal dari kekuatan bintang 4, Sky Suspension Palace. Seruan terdengar dari gedung perbaikan. Namun, pedang perunggu yang berkarat itu bukan senjata dewa di bawah standar, aura saja yang menakuti pedang Kaisar Suci. Di luar bangunan perbaikan, aura senjata Dewa Kuno, dua sosok berambut ungu memasuki pintu gedung perbaikan di bawah lapisan perak dan ungu. Duo iblis berambut ungu, beberapa orang jenius dan elit yang tidak mampu menahan panas sedang menghirup udara segar di luar, dan mereka berseru dengan kebencian ketika mereka melihat keduanya. Namun, karena panas dan aura pedang perunggu berkarat, sebagian besar orang hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi tidak ada yang punya energi atau motivasi untuk menyerang duo iblis berambut ungu dalam situasi ini. Bisa dikatakan bahwa duo iblis berambut ungu datang tepat waktu. The Little Sword Saint, yang memiliki kekuatan pertempuran terkuat, sepenuhnya tertarik pada pedang Dewa Kuno yang compang camping dan tidak bisa diganggu. Jika Little Sword Saint mendapatkan pengakuan dari pedang Dewa Kuno yang compang camping, dia akan tak tertandingi di antara orang luar. Meskipun kemungkinannya rendah, kita harus mempertimbangkannya. Tiga pangeran Gan besar sedang mendiskusikan apa ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pedang Dewa Kuno yang sudah compang camping, serta bagaimana cara mendekati Dewa Logam Jatuh dan bahan-bahan lainnya. Pada saat yang sama, di depan ruang buku gelap di sisi lain Istana Xieyang, orang-orang dari Sky Suspension Palace terbenam dalam buku-buku kuno yang mengeluarkan cahaya berbintang. Aura senjata Dewa Kuno. Suan Yuanwen tiba-tiba membuka matanya, dan sepotong batu giok aneh di dadanya berkilau dengan cahaya putih murni dan mulai bergetar. Bab 845 Xieyang Books. Meskipun hati Suan Yuanwen tergerak ketika dia merasakan aura senjata Dewa Kuno, dia tidak menunjukkan tanda-tanda segera menuju ke sana. Dia pertama kali mengirim berita ini kepada saudara bela diri senior Suge dan perempuan berjubah aprikot. Senjata Dewa Kuno terlalu banyak melampaui level kita. Mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya, jadi tidak masalah jika kita sedikit terlambat. Saudara bela diri senior Suge memegang kipasnya dan tersenyum. Suan Yuanwen juga sedikit mengangguk setuju. Jika mereka demigods, mereka pasti akan langsung menuju senjata Dewa Kuno, tetapi harta yang terlalu berharga sebenarnya adalah bencana. Tentu saja, ada alasan lain, ruang buku gelap tempat mereka berada sudah berisi kekayaan. Semua buku di ruang buku melayang di udara seperti bintang di langit malam. Masing-masing buku ini telah mencapai tingkat surga, dan beberapa bahkan telah menyentuh alam ilahi surgawi. Dewa Kuno Xie yang menandai buku ini secara spesifik. Petik 2. Para jenius Sky Suspension Palace jatuh ke dunia buku kecil mereka sendiri. Setiap buku berisi dunia, dan pengetahuan yang terkandung dalam buku-buku ini adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh kekuatan bintang 4. Beberapa buku ini sebanding dengan teknik rahasia dan warisan inti Sky Suspension Palace, dan beberapa bahkan telah melampaui batas zona benua. Saudara marsial senior Suge tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ruang buku ini sebenarnya agak terbuka untuk orang luar, tetapi meskipun begitu, para elit Sky Suspension Palace menghabiskan waktu yang cukup lama untuk masuk. Setiap buku adalah dunia,
Jangan serakah, pilih saja satu atau dua buku, perempuan berjubah aprikot itu memperingatkan. Ketika keterampilan mencapai tingkat surgawi, masing-masing dari mereka sebanding dengan seluruh warisan, dan informasi yang terkandung di dalamnya seperti lautan tanpa batas. Karena itu, para jenius dan elit hanya memilih satu atau dua buku yang cocok untuk mereka. Menyerap isi buku sangat melelahkan bahkan untuk Void God Realm Kings, yang bisa mengingat semua yang mereka baca. Ketika informasi terlalu besar, bahkan menggunakan memori fotografis untuk melihatnya akan membutuhkan banyak waktu. Ada pemuda setengah lapis-lapis baja perak dari Sky Suspension Palace, dan cahaya ungu menerawang melalui matanya. Simbol ungu samar-samar bersinar di dahi pemuda berarmor perak itu. Pemuda lapis baja perak ini adalah yang terlemah dari para elit dari Sky Suspension Palace, dan statusnya juga yang terendah. Dia biasanya diam. Dia juga orang terakhir yang memasuki ruang buku gelap. Pada saat ini, pemuda lapis baja perak itu bertindak sangat aneh. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah buku kuno, dan cahaya ungu muncul di matanya. Beberapa lusin napas kemudian, dia mengeluarkan buku berbintang lain. Teknik Jahat Suci. Itu ditulis oleh Xie Yang. Petik 2. Pemuda lapis baja perak berhenti sejenak. Alih-alih berkonsentrasi pada menyerap satu atau dua buku seperti yang lain, pemuda berlapis perak sudah membaca puluhan buku. Sepertinya ruang buku ini diatur oleh pelayan istana. Teknik Jahat Suci adalah teknik sederhana yang dibuat oleh pemiliknya, tetapi bahkan kemudian, itu dapat dianggap sebagai teknik jahat dao tertinggi di dunia luar. Mata pemuda lapis baja perak itu berbinar. Dalam keadaan normal, para jenius lain dari Sky Suspension Palace akan menyadari bahwa pemuda lapis baja perak itu bertindak berbeda. Sebagai contoh, aura energi mentalnya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Namun, pada titik waktu ini, semua orang fokus pada dunia buku. Pemuda lapis baja perak mulai membolak-balik buku-buku lain setelah menyelesaikan teknik jahat suci. Dia membalik-balik beberapa lusin buku dan tampak sangat lelah, jadi dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin interspatialnya. Junior Martial Brother Deng Chao. Wanita berjubah aprikot melihat bahwa pemuda lapis baja perak itu bertindak salah dan memperingatkannya. Saya sarankan Anda fokus pada menyerap satu atau dua buku yang sesuai dengan Anda. Itu akan lebih membantu. Petik 2. Aku mengerti. Pemuda lapis baja perak memberikan jawaban tanpa emosi dan mulai membaca lebih banyak buku. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika mayoritas jenius Sky Suspension Palace telah selesai menyerap buku pertama mereka, pemuda lapis baja perak telah menyelesaikan lebih dari 100, dan mereka semua adalah orang-orang yang ia minati. Ketika semua orang selesai menyerap buku kedua mereka, pemuda lapis baja perak telah menyelesaikan 200 buku. Pada saat ini, pemuda lapis baja perak itu sangat lelah, jadi dia menemukan sudut, duduk, dan makan beberapa pil spiritual. Oke, kita akan pergi dalam 2 jam, kata senior martial Brother Suge. Alisnya berkerut ketika tatapannya mendarat di Deng Chao, lapis baja perak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam ruang bawah tanah istana Xie Yang, Nan Gongsheng, teknik jahat suci ini harus menjadi versi sederhana dari teknik budidaya Xie Yang. Apakah Anda pikir Anda bisa mengolahnya? Petik 2. Zhao Feng membuka matanya dengan kelelahan. Aneh, saya berhasil mempelajari teknik jahat suci dengan sangat mudah, dan sekarang saya dapat menggunakan kekuatan Evil God Crystal jauh lebih baik dari sebelumnya. Nan Gongsheng sangat terkejut. Bagaimana Zhao Feng tiba-tiba memiliki teknik jahat suci ini? Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng sekarang yakin bahwa ruang buku gelap itu semi terbuka untuk umum. Pada saat ini, ada 200 buku yang bernilai Xie Yang dalam pikiran Zhao Feng. Banyak dari buku Xie Yang ini akan menjadi warisan teratas dalam kekuatan bintang 3 atau bintang 4. Sejumlah kecil dari mereka bahkan dapat dibandingkan dengan teknik kun kilat emas kun dan teknik petir angin 5 elemen. Jumlah yang sangat kecil bahkan sedikit melampaui mereka. Namun, untuk Zhao Feng, tubuh petir suci dan teknik petir angin membentuk kombinasi yang sempurna. Lagi pula, dia sudah memiliki fondasi Wind Lightning dari kehidupan sebelumnya, dan dia telah menyatu dengan kekuatan God Tribulation Lightning, jadi dia lebih berpotensi dengan teknik Lightning. Selain itu, sebagian besar buku Xie Yang adalah teknik dan keterampilan Dao jahat, yang tidak cocok untuk Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng tidak mau mengolah buku-buku ini, mereka masih meningkatkan pengetahuan dan pengertiannya.
Zhao Feng punya pikiran setelah membaca begitu banyak buku, dia bisa mencoba mengubah dan meningkatkan teknik-teknik ini dan menciptakan teknik rahasia yang sempurna untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, di depan gedung penyempurnaan. Ark, aku tidak tahan lagi. Beberapa jenius dan elit king setengah-setengah berlari keluar dari pintu logam hitam, dan kaki mereka merokok. Ada beberapa jenius yang sudah beristirahat di depan pintu, dan kaki mereka hangus hitam. Ada juga sejumlah kecil orang yang pingsan dan dibawa oleh para elit lainnya. Terlepas dari sejumlah kecil Void God Realm Kings yang kuat, para jenius normal tidak bisa bertahan lama di Building of Refinement. Persaingan dalam Building of Refinement pada saat ini sangat ketat. Orang di bagian paling depan masihlah Little Sword berkumis putih dari Sky Sword Pavilion. Weng gelombang-gelombang, aura pedang-pedang kecil Sein menjadi lebih kuat sampai terbakar seperti matahari. Pandangannya memandang ke depan, dan dia menaklukkan panas di bawah kakinya saat dia perlahan mendekati pedang perunggu berkarat di dekat tungku. Dia bahkan tidak melihat pecahan atau senjata atau bahan yang berserakan, setiap langkah yang diambilnya menuju. Pedang perunggu yang berkarat membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari pedang daunnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti seabad penuh baginya. Maksud dan hukum yang tersisa pada pedang dewa kuno yang compang camping itu memungkinkan aku untuk menerobos. The Little Sword Saint hanya memiliki satu pedang ini di dalam hatinya, sementara para raja lainnya fokus pada mineral dan fragmen senjata legendaris. Bukannya mereka tidak ingin bersaing untuk senjata dewa kuno, hanya saja mereka tidak mampu. Di antara kelompok-kelompok, Purple Hired Demonic Duo sangat menarik. Suara mendesing. Kedua sosok berambut ungu menghilang dan muncul kembali di sudut. Dalam waktu setengah hari, duo setan ungu rambut telah mendekati tungku 2 atau 3 kali dan memperoleh banyak bahan legendaris dan potongan senjata. Mereka seperti ikan di air. Duo iblis berambut ungu, mati gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pangeran ke-13 meraung marah saat dia mengeluarkan pedang emas berseri-seri dan menebas ke arah dua sosok berambut ungu. Pemogokan melonjak dengan kekuatan imperial tertinggi saat gambar drakonik melesat ke langit. Setelah menjadi raja, pedang Kaisar Suci yang dipegang Pangeran ke-13 jauh lebih kuat. Kekuatannya sebanding dengan seorang kaisar. Pedang ini menindas semua jenius dan elit yang hadir selain dari Little Sword Saint. Hati-hati, ekspresi duo setan ungu rambut berubah saat mereka dengan cepat mundur. Suara mendesing, keduanya menghilang dan muncul kembali di sudut lain, tetapi ada tanda berdarah di salah satu tubuh mereka, yang dengan cepat pulih di bawah cahaya biru es. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Setiap kali pedang Kaisar Suci ditarik, kekuatannya akan ditekan oleh dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Salah satu pemuda berambut ungu menghela nafas. Jika mereka berada di dinasti Gunlord besar, kekuatan pedang Kaisar Suci akan berlipat ganda karena tidak dibatasi oleh apapun. Dalam skenario itu, hampir tidak ada yang bisa menyaingi Pangeran ke-13. Pertahanan yang kuat. Kekuatan duo setan semakin meningkat. Para raja dari keluarga Duanmu, Istana Grand Duke Yuan, keluarga Chao, dan teman-teman semuanya terkejut. Sebagai gantinya, duo iblis berambut ungu berhasil mundur bahkan dari kekaisaran, dan metode mereka begitu tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka jika mereka mundur. Kekuatan duo iblis meningkat sangat cepat, dan mereka masih mencuri rampasan perang dari keluarga Duanmu kami. Orang-orang dari keluarga Duanmu mengertakkan gigi dalam kebencian. Pada saat ini, duo iblis itu sangat kuat ketika mereka berlari di sekitar medan perang seperti hantu. Pertahanan fisik pemuda berambut ungu itu begitu kuat sehingga bahkan serangan tingkat kaisar tidak mampu mengancamnya. Yu Fei, penatua berjubah hijau dan pria berjubah hitam berbalik ke arah Zhao Yufei. Dalam bentrokan tadi, duo iblis berambut ungu sengaja menghindari Zhao Yufei. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Zhao Yufei meraung saat ia melompat ke udara dan bertukar pukulan dengan Zhao Feng. Bam! Zhao Yufei terdorong mundur puluhan meter karena kedinginan yang ekstrim dan mendarat di tanah. Lapisan es muncul di kulitnya yang seperti batu giok. Yufei, kamu baik-baik saja. Elit dari keluarga Duanmu dengan cepat melindungi Zhao Yufei kalau-kalau duo setan terus menyerangnya. Aku baik-baik saja. Tapi itu bukan saudara Zhao Feng. Mata Zhao Yufei memerah saat dia mendarat di tanah, tapi dia berbicara dengan nada percaya diri. Sebagai gantinya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya,
tetapi musuh menggunakan kekuatan yang cukup untuk mencoba membunuhnya.